Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari langsung saja kita buka ta'lim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita berbagi atau mungkin yang akan kita bahas bersama pada hari ini adalah bagaimana hukumnya orang yang memutus tali silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita lihat hadis ini sudah jelas sekali, ya, sudah jelas, sudah clear bahwa siapapun orang yang memutus tali silaturahim, kata Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, memutus silaturahim dengan siapa? Itu yang paling penting. Memutus silaturahim dengan siapa? Yang pasti ulama mengatakan yang pasti memutus silaturahim di situ adalah tidak boleh kepada siapa? Kepada kaum kerabat yang haram dinikahi, ya. Kalau seandainya dia adalah laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, di mana jika salah seorang dari keduanya adalah laki-laki dan yang lainnya adalah wanita, diharamkan bagi keduanya untuk menikah. Maka jika demikian, keluar dari pengertian ini anak-anak paman maupun anak-anak bibi. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu, yaitu kepada paman sendiri, kepada bibi, atau baik yang dari pihak bapak maupun yang dari pihak ibu, atau seorang paman dengan keponakannya, atau seorang menantu dengan mertuanya, ya. Karena dalam Islam yang namanya bekas mertua itu tidak ada, ya. Bekas mertua dalam Islam itu tidak ada. Karena dengan terjadinya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, otomatis orang tua dari pasangannya itu haram untuk dinikahi sampai kapan? Sampai mati atau selamanya. Maka kalaupun misalnya terjadi perceraian antara pasangan suami istri,
apalagi maaf sampai lahir anak dari pernikahan itu, tetap kakeknya anak itu siapa, nenek anak itu siapa, ya otomatis kakeknya anak itu, neneknya anak itu, iya bapak dan ibu orang tuanya. Ya, jadi dalam Islam itu tidak ada istilah namanya bekas mertua. Kalau bekas istri bisa saja ada dengan terjadinya perceraian. Tapi kalau bekas mertua itu tidak ada. Ya, bekas mertua itu dalam Islam tidak ada. Itu adalah orang yang haram dinikahi ilal abad selamanya. Nah, begitu juga siapa orang yang haram untuk dinikahi? Ya, cucu ke bawah, ya, atau orang tua ke atas. Kalau cucu ke bawah siapa? Berarti anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Kalau orang tua ke atas, ya anak, orang tua, orang tuanya orang tua, dan orang tuanya lagi, orang tuanya lagi. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang yang haram dinikahi. Atau kakak beradik langsung, satu emak, satu bapak, satu ibu, atau satu bapak ataupun satu ibu. Maka ini orang-orang, ya, kaum kerabat yang haram dinikahi. Dan ulama mengatakan kepada orang-orang yang haram dinikahi ini mutlak haram hukumnya memutus silaturahim, apapun alasannya. Ya, mutlak hukumnya memutus silaturahim. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ya. Kenapa kok kita dilarang oleh Allah untuk memutus silaturahim? Pertanyaannya, selain kepada orang-orang yang haram dinikahi untuk kita memutus silaturahim, kepada siapa juga? Ya otomatis kepada orang-orang yang Rasulullah katakan dalam satu hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi ijashtaka lahu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Karena Allah juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis lain, al mu'min akhul mu'min, atau al muslim akhul muslim. Nah, karena kita ini adalah bersaudara, ya, maka dalam Islam itu, ya, yang namanya persaudaraan seiman itu persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, bahkan oleh apa yang disebut dengan perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, perbedaan suku, yang bersifat misalnya perbedaan-perbedaan yang memisahkannya adalah, ya, faktor geografis. Dalam Islam itu tidak ada sama. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu siapapun dia dan dimanapun dia berada adalah sebenarnya dan idealnya adalah bersaudara. Nah, makanya Rasul menyatakan tarol mu'minina fi tarahumihim, idealnya kalian itu orang-orang mukmin yang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, sesama orang beriman, semestinya kata Rasulullah tarol mu'minina fi tarahumihim, saling menyayangi di antara mereka, saling bersilaturahim di antara mereka, ya, tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim, saling mencintai di antara mereka, wa ta'atufihim, saling berbuat lembut di antara mereka. Itu Rasulullah katakan kama salil jasadi, laksana satu tubuh. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Coba apa yang terjadi itu? Dari ujung rambut ke ujung kaki itu punya kontak,
ya. Yang dihubungkan dengan saraf-saraf yang begitu halus dan begitu sensitif. Nah, semestinya orang Islam seperti itu gitu loh. Jaringan-jaringan hubungan silaturahim di antara mereka itu, ya, laksana tubuh, kata Rasulullah, ijashtaka lahu udwun, ya. Apabila ada satu anggota tubuh itu yang merasa kesakitan, ya, saya kasih contoh mungkin yang paling gampang, ya, kelingking kita ini kalau dihitung dengan, ya, seluruh tubuh kita dari ujung rambut ke ujung kaki, ini hanya berapa persen saja, tidak sampai 20% anggota badan kita ini, satu kelingking yang kecil ini, gak sampai 10%, bahkan mungkin gak sampai 5% dari tubuh kita. Tapi apa yang terjadi, coba lihat. Ketika kelingking kita ini terjepit pintu, apalagi terjepitnya begitu kuat dan begitu keras dan begitu kencang, apa yang terjadi? Otomatis saraf-saraf yang menghubungkan seluruh tubuh dengan kelingking kita ini otomatis langsung bereaksi. Kan gitu ya, Pak? Langsung bereaksi. Matanya otomatis langsung mengeluarkan air mata karena kesakitan. Bahkan warna pun berubah langsung merah karena menahan sakit. Selain warnanya berubah merah, air mata pun keluar karena merasa kesakitan. Padahal yang kejepit hanya sebagian kecil dari jari kelingkingnya. Begitu cepat dalam hitungan detik. Ya Allah, mulutnya pun otomatis langsung mengeluarkan suara kesakitan, bahkan berteriak sekencang-kencangnya kadang-kadang. Kepalanya pusing, langsung sakit kepala karena menahan sakit. Apa lagi yang terjadi? Selera makan hilang. Siapa orang yang selera makannya tidak hilang ketika jari kelingkingnya ini terjepit dengan kencang misalnya. Boleh jadi rasa kantuknya pun langsung hilang, nggak bisa tidur karena jari kelingkingnya ini, kalau kata orang Betawi itu, orang kampung, nyut-nyutan, Pak. Apa nyut-nyutan itu? Begitu cepat sensitifnya saraf-saraf yang ada di seluruh tubuh ini. Semestinya taral mu'minina fitarahumihim, kata Rasulullah. Semestinya dan idealnya kita melihat hubungan silaturahim, saling mencintai, ya, bahkan saling berlemah lembut antara orang-orang beriman ini, umat Rasulullah ini yang Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun tadi, kamatsalil jasadi, laksana tubuh. Begitu sensitif dan begitu erat dan begitu kuat hubungannya, sehingga Rasulullah bilang tadi, ijashtaka lahu udun, apabila ada satu anggota tubuh saja merasa kesakitan, tada'alahu sahirul jasad bisahari wal humma, kata Rasulullah, maka seluruh anggota badannya dari ujung rambut ke ujung kaki, apa yang terjadi? Tada'alahu sahirul jasad bisahari wal humma, seluruh tubuhnya pun akhirnya merasa kesakitan, bahkan bisa demam, bahkan bisa tidak tidur karena merasakan sakitnya anggota badannya, padahal yang terjepit hanya baru, ya Allah, bagian kecil dari anggota badannya. Makanya itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas mewanti-wanti dalam hadis yang kita bahas hari ini, la yadkhulul jannata qati'un. Ya, jadi urusan silaturahim, apalagi dengan kaum kerabat, ya, subhanallah, ini garansinya bukan hanya urusan dunia, Pak.
urusan akhirat kita pun bisa bermasalah. Maaf, mungkin ibadah mahdohnya mungkin baik menurut dia, ya, mungkin sholat dia tunaikan, dia jalankan 5 waktunya, bahkan mungkin berjamaah, bahkan puasa wajib Ramadannya, bahkan bukan cuma puasa wajib Ramadannya, ya, puasa sunnah Senin Kemisnya pun dia rajin, bahkan bukan cuma zakat yang wajib, infak sodakohnya pun dia tunaikan. Tapi sayang, hubungan dengan kaum kerabat, hubungan dengan sesama dia orang beriman bermasalah, terutama kepada orang-orang yang ada hubungan kaum kerabat. Rasulullah katakan, siapapun umatku yang memutus tali silaturahim la yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga. Nah, disinilah jelas, ya, subhanallah, Islam itu jelas ajarannya adalah ajaran yang betul-betul mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuka YouTube, ya, di akun namanya LSIPP, Ustadz Pak Suharsono, itu bisa dilihat itu, Pak. Ya, ada satu informasi yang sangat penting disampaikan oleh beliau, ya, sutradara film The Godfather, ya Pak ya, mungkin pernah dengar film The Godfather, Pak ya. The Godfather itu film yang tahun 90-an atau 80-an, Pak, 90-an ya, The Godfather loh, itu sangat fenomenal sekali. Seorang berkebangsaan Amerika. Dan dalam jumpa pers beberapa waktu yang lalu di Maroko, mereka mengatakan satu-satunya agama dalam kitab sucinya, ya, dalam kitab sucinya, di ayat pertama dan dalam surat pertama, dibilang, ya, di ayat yang pertama dan dalam surat yang pertama. Apa surat pertama, Pak? Surat Al-Fatihah. Di ayat yang pertama dalam surat Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang, subhanallah, agama kasih dan agama yang mengajarkan kasih sayang, bahkan itu hitam putihnya dalam kitab sucinya, dalam surat pertama dan ayat pertama itu langsung ada satu ungkapan, satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah, nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bayangkan, Mbak, yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Nah, inilah dasar utama dan pertama yang harus dijaga dalam kehidupan umat manusia. Maka dalam Islam itu persaudaraan itu ada yang disebut dengan, ya, al-ukhuwah al-imaniyah, ya, atau yang sering dikenal al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan karena unsur kita satu dalam keimanan, satu dalam beragama, yaitu sama-sama mukmin dan sama-sama sebagai seorang muslim. Subhanallah. Dalam kehidupan kita dengan manusia lain yang mungkin boleh dikatakan tidak seiman, ada yang disebut dengan al-ukhuwah al-basyariyah. Sama-sama kita sebagai manusia. Maka dalam Islam itu untuk menjaga hubungan silaturahim ini, jangankan kepada yang seiman, ya Pak ya, jangankan kepada yang seiman, apalagi sudah seiman, ada hubungan kekerabatan, ada hubungan nasab, ada hubungan darah. Kepada yang sama-sama tidak seiman saja, karena kita ada sebagai sama-sama manusia, maka dalam Islam perbedaan keimanan, perbedaan keyakinan bukan sebagai alasan orang yang berbeda keyakinan dan berbeda agama dengan kita
dengan sebab perbedaan itu kita boleh melakukan maaf apa yang disebut dengan kezaliman kepada mereka? Tidak. Jadi perbedaan akidah, perbedaan keimanan itu bukan sebagai alasan kita boleh melakukan apa yang disebut dengan hal-hal yang menyebabkan konflik. Tidak boleh. Harus dijaga. Dan ini jelas Rasulullah dalam satu hadis yang sering kita dengar mengatakan kalau Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang belum mendapatkan hidayatul iman dari Allah dan hatinya masih tertutup dari iman. Tetapi walaupun dia berbeda keyakinan, berbeda akidah, tapi dia masih tetap mau berhubungan, bersilaturahim dengan kita. Mungkin mau dia berhubungan baik dengan kita. Orang-orang seperti ini dalam Islam dikatakan dilarang untuk kita sakiti, dilarang untuk ditipu, dilarang untuk dizolimi. Waman adza man adza zimmiyan faqad adzani, dan barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi tersebut kata Rasulullah, berarti dia sudah menyakitiku, dan barang siapa yang menyakitiku berarti dia sudah menyakiti Allah. Artinya haram hukumnya seorang mukmin melakukan kezaliman, menyakiti orang yang berbeda keimanan dengan dia, walaupun alasannya oh kita kan nggak seiman dengan dia. Subhanallah. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 108 Allah jelas mengatakan, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Jangan kau hina, jangan kau nistakan, jangan kau caci maki. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang menyembah selain Allah. Apalagi kau nistakan Tuhan mereka, kau nistakan agama mereka. Jangan, dilarang, haram hukumnya, dan tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena kalau itu kau lakukan, kata Allah, bisa jadi mereka akan melakukan hal yang sama. Fayasubullah, mereka akan mencaci maki Allah. Adwan bighairi ilmin, karena unsur permusuhan, bahkan karena unsur mereka tidak tahu, atau karena ketidaktahuan mereka, dan karena tidak ada ilmu pada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas perbedaan keyakinan, perbedaan agama pun dalam Islam bukan sebagai alasan untuk kita boleh menzolimi dan melakukan perbuatan yang bisa menyakiti orang tersebut. Subhanallah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita walaupun mungkin boleh jadi dengan yang ada hubungan saudara, yang ada hubungan kerabat, yang ada hubungan nasab, tapi boleh jadi boleh jadi tidak terjalin silaturahim, bisa jadi mungkin cukup lama. Kalau memang tidak terjadi hubungan silaturahim itu, yang memang kondisi yang menyebabkannya, dan tidak ada unsur sengaja ingin memutus silaturahim, nggak ada unsur sengaja ingin memutus silaturahim, atau sehingga bisa jadi mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan, bahkan lebih 1 tahun kita nggak bertatap muka, nggak ada silaturahim dengan mereka. Insya Allah kalau tidak ada unsur sengaja ingin meninggalkan mereka, tidak ada unsur sengaja ingin memutus hubungan silaturahim dengan mereka, itu insya Allah nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak dibenarkan, haram hukumnya seorang muslim
meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Nah, bagaimana kalau sudah seminggu, sudah sebulan, bahkan sudah setahun, bahkan lebih setahun, kita tidak bersilaturahim, terutama dengan orang-orang yang ada hubungan darah, ada hubungan nasab dengan kita, terutama dengan orang-orang yang secara hukum syar'i orang itu haram kita nikahi. Ya, itu ya keluarga inti itu, Pak. Jadi kalau ada yang bertanya, dalam Islam itu keluarga inti itu siapa? Keluarga inti itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Jelas, Pak ya? Siapa itu? Kakak beradik, ya Pak ya? Paman dengan keponakan, keponakan dengan paman, cucu dengan kakeknya atau cucu dengan neneknya, menantu dengan mertuanya. Nah, kenapa kok mertua termasuk orang yang haram dinikahi? Ya karena dalam Islam yang namanya mertua itu udah otomatis jadi orang tua kita gitu loh. Haram dinikahi, Pak. Tidak boleh dinikahi itu. Maka dalam Islam yang saya katakan tadi, tidak ada bekas mertua. Ya, jadi walaupun seandainya pasangan suami istri bisa jadi sudah terjadi perceraian, maka tetap hubungan anak dan menantu jangan putus. Karena seandainya pasangan ini punya anak, punya keturunan, kalau ditanya, Bu, cucu ibu siapa? Pak, cucu ibu siapa? Cucu bapak siapa? Ini jelas. Nah, ada pertanyaan, kalau begitu sejauh mana haramnya tidak ada hubungan silaturahim yang lebih 3 hari antara kita yang seiman, apalagi terutama yang ada hubungan nasab dan darah yang orang-orang yang haram untuk dinikahi? Ya selama kalau seandainya tidak ada silaturahim itu memang tidak ada unsur sengaja untuk memutus silaturahim, itu nggak ada masalah. Jelas Pak ya? Karena mungkin dia tinggal jauh. Saya yakin Ustaz Zainuddin dengan saudaranya ada yang nggak ketemu 1 tahun ya Ustaz ya? Ada yang nggak ketemu 1 tahun. Saya juga seperti itu Pak. Ada orang yang memang berhubungan nasab dengan saya, boleh jadi 2 tahun saya belum pernah ketemu secara, tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi ini Pak, ya kita jalin silaturahim dengan walaupun tidak bisa bertemu muka. Jadi haramnya memutus silaturahim lebih dari 3 hari itu jika memang tidak meninggalkan saudara seiman, atau apalagi meninggalkan saudara-saudara yang ada hubungan nasab keturunan, apalagi orang-orang yang memang haram untuk dinikahi tersebut akan haram hukumnya dan dilarang hukumnya, dan bahkan bisa menyebabkan Rasulullah katakan orang itu tidak akan masuk surga kalau memang tidak bertemu dengan mereka, tidak ada komunikasi dengan mereka, tidak ada interaksi dengan mereka, adalah memang sengaja ada unsur ingin memutus silaturahim dengan mereka. Nah, kalau tidak ada unsur ingin memutus silaturahim dengan mereka, tapi kondisi yang menyebabkan, yang membuat akhirnya tidak ada hubungan, tapi kalau tidak ada niat untuk memutus silaturahim, insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi jangan, waduh saya udah nggak ketemu lebih 3 hari sama adik saya sudah lebih 1 bulan nggak ketemu dengan kakak saya sudah lebih misalnya bahkan mungkin lebih 1 tahun tidak bertemu paman saya, atau kepada kakek saya, atau kepada nenek saya. Insya Allah tidak ada masalah kalau memang tidak ada hubungan sesama kita dengan mereka, itu tidak ada unsur yang sengaja untuk memutus silaturahim. Tapi kalau ada unsur sengaja ingin memutus silaturahim dengan mereka, inilah yang disebut dengan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Atau inilah yang dimaksud oleh Rasulullah,
la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seseorang ayyahjura akhahu, meninggalkan saudaranya. Saudara apa? Terutama saudaranya yang seiman. Kenapa? Al mukmin akhul mukmin, al muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah. Makanya karena kita bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Allah yang menjamin, la'allakum turhamun, kata Allah. Jika kalian, hei hamba-hambaku yang beriman, yang sudah diikat dengan apa yang disebut dengan ikatan iman tadi, jika engkau memperbaiki hubungan silaturahim sesama kalian, Allah yang menjamin la'allakum turhamun. Ya, kata turhamun di situ pakai fi'il mudhari, Pak. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Arab, ya, kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan ketika perbuatan itu dilakukan, present continuous. Dan hebatnya bahasa Arab itu di sini, bukan hanya present continuous tense fi'il mudhari itu, dan juga awil mustaqbal. Juga di situ mengandung arti future, masa yang akan datang. Jadi garansi, jaminan yang Allah katakan, hei orang-orang yang beriman, kalian itu adalah bersaudara. Karena kalian bersaudara, perbaikilah hubungan silaturahim dan persaudaraan di antara kalian. Kalau kalian mau memperbaiki hubungan silaturahim di antara kalian, la'allakum turhamun, kata Allah. Aku garansi, kata Allah, pasti engkau akan senantiasa ketika menjalin silaturahim, bahkan sampai kapanpun, insya Allah rahmat dan kasih sayang dari Allah akan Allah selalu anugerahkan dan Allah selalu berikan kepada kalian. Nah, kalau sudah kita dicintai, disayang oleh Allah, subhanallah, Pak, dan kita tahu Allah pun adalah Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Saking maha pengasihnya Allah itu, subhanallah, jangankan kepada orang-orang yang baik, jangankan kepada orang-orang yang taat, jangankan kepada orang-orang yang betul-betul mengikuti syariatnya, kepada orang yang zalim pun Allah masih beri rezeki, ya Pak, ya. Kepada orang yang zalim pun Allah masih beri rezeki, coba bayangin. Jangankan kepada orang yang zalim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di permukaan bumi ini kecuali Allah sudah garansi dan jamin rezekinya, dengan syarat makhluk itu mau menjalankan sunatullah, artinya mau menjemput rezeki itu. Dengan cara apa? Ya otomatis dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan semua potensi-potensi yang Allah amanahkan dan titipkan untuk kita menjemput rezeki tersebut. Saking maha pengasihnya Allah, siapapun makhluknya yang mau memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang Allah amanahkan dan titipkan kepadanya untuk menjemput rezeki itu, Allah kasih itu rezekinya, Pak. Ya, soal dia beriman, soal tidak, itu lain cerita. Allah bilang, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dari umatku yang mau beriman ya silahkan, yang mau kafir ya silahkan, hanya nanti tinggal ya siap-siap saja menerima konsekuensinya. Kalau beriman insya Allah, ya Allah ridhoi hidupnya, bahkan insya Allah di akhirat akan masuk surga. Kalau dia kafir, dia tidak beriman, selalu menutup hatinya untuk menerima hidayah, ya sudah. Allah yang bilang, innalladzina kafaru fi nari jahannama, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha abada. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal
musyrikin, siapapun. Ya. Orang-orang yang kafir, ya siapapun, bahkan orang-orang yang berbuat syirik. Allah yang bilang finari jahannam, tempatnya nanti di akhirat adalah di neraka jahanam, khalidina fiha abada, bahkan mereka kekal abadi selamanya di neraka jahanam tersebut. Ini hukum akhirat. Hukum dunia, saking rahmannya Allah, saking maha pengasihnya Allah, tidak ada makhluk di permukaan bumi ini, kalau dia mau berikhtiar, kalau dia mau menjalankan sunatullah, subhanallah, itulah ajaran Islam. Makanya sutradara film The Godfather tersebut, dahsyat sekali ajaran Islam, dia bilang. Ayat yang pertama pada surat pertama dalam Al-Quran, yang sebagai kitab sucinya umat Islam, umat Rasulullah, yang pertama diucapkan dan diinformasikan adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan saking maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah, melalui lidahnya Rasul, wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa kata Rasul? La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga siapapun dari umatku yang kerjaannya memutus silaturahim. Saking apa? Saking begitu pentingnya makna silaturahim, arti silaturahim, dan begitu manfaatnya apa yang disebut dengan tali silaturahim, sehingga ancaman orang yang memutus silaturahim tidak main-main. Rasul yang mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa yang memutus tali silaturahim, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah masuk surga. Subhanallah. Ya, artinya ya tidak masuk surganya ini kan pertanyaannya selamanya tidak masuk surga atau sementara. Karena Rasulullah pun dalam hadis lain juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti nanti suatu saat pasti akan masuk surga. Masuk surganya itu kapan? Kan begitu toh, setelah selesai dosa-dosa daripada segala dosa yang dilakukan selain syirik. Kalau dosa syirik yang dilakukan sudah tidak ada cerita lagi. Tapi selama dia tidak melakukan dosa syirik, insya Allah pada akhirnya juga akan masuk ke surganya Allah. Tetapi ya, walaupun mungkin tidak abadi, tidak kekal selamanya di neraka, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat bagaimana dahsyatnya siksaan neraka. Rasulullah katakan, inna ahwana ahlin nari adaban rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghla minhuma dimaguhu kama yaghla mirjalu bil kumkumi. Azab yang paling ringan, siksaan yang paling enteng yang akan didapatkan oleh orang yang karena dosa maksiat dan kezalimannya yang enggak sempat taubat, akhirnya terpaksa dimasukkan dalam neraka. Itu siksaan yang paling ringan saja, kata Rasulullah. 2 buah bara, saking panasnya itu 2 buah bara yang ada di telapak kakinya, otak yang ada di kepalanya mendidih seperti mendidihnya air yang dimasak dalam periuk yang diletakkan di atas kompor. Ya, makanya doa kita Pak, yang sering disebut doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, belum titik, masih ada waqina adzabannar. Itu artinya apa? Rabbana, ya Allah, atina, berikan kepada kami apapun hasanah dan apapun yang membuat kami hidup baik di dunia ini, berikan ya Allah oleh Engkau ya Allah. Tapi nggak cukup hanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan-kebaikan Engkau berikan harta, Engkau berikan jabatan, Engkau berikan ilmu, Engkau berikan apapun ya Allah, ya, yang membuat kami hidup hasanah di dunia. Tapi jangan hanya berhenti sebagai sarana untuk membuat hasanah di dunia, juga sebagai sarana untuk saya bisa mendapatkan hasanah di akhirat. Dahsyatnya lagi Pak, waqina adzabannar,
Apa itu artinya waqina adzabannar? Jaga, pelihara ya Allah kami jangan sampai masuk neraka sehingga merasakan azabnya neraka. Nah, ini kan bahasa mudahnya, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu apa? Ya Allah, berikan kami hidup hasanah di dunia, hasanah di akhirat, masuk surga langsung tanpa sedikit pun merasakan masuk ke dalam api neraka. Nah, itulah yang disebut waqina adzabannar. Nah, walaupun memang ujung-ujungnya saya katakan tadi, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah, setiap umatku pasti akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah pasti akan masuk surga, tapi selama sampai akhir hayat tidak ada dosa syirik pada diri orang tersebut. Walaupun mungkin pernah ada dosa syirik, dia sempat bertaubat atas dosa syiriknya tersebut, insya Allah akan masuk surga ujung-ujungnya. Nah, salah satu yang membuat orang tadi bisa masuk neraka, ya, walaupun tidak selamanya, memutus hubungan silaturahim. Ya, karena kalau silaturahim putus ya kacau, Pak, ya. Kekuatan sudah habis, kekuatan kita sudah tidak ada, kita sudah tidak ada harga diri, kita sudah tidak ada izah. Akhirnya maaf ya Allah, jangankan di akhirat, di dunia pun mungkin sulit kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan hasanah. Kenapa? Karena kita menjadi manusia-manusia yang tidak ada nilainya, yang sudah tidak ada izahnya, yang sudah tidak ada harga dirinya, karena kita saling bermusuhan, karena kita saling menjelekkan, karena kita saling menfitnah, karena kita saling membongkar aib dan kekurangan. Na'udzubillah, semua kita tidak ada yang sempurna, semua kita pasti ada kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi yang dimaksud dengan la yadkhulul jannata khati'un ini, jika tidak ada hubungan silaturahim itu memang sengaja dilakukan dan ada unsur memang untuk memutus hubungan silaturahim. Kalau tidak ada unsur itu, insya Allah tidak tergolong kepada hadis la yadkhulul jannata qati'un. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.